Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini saya akan membahas CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Oke, langsung saja masuk ke command promptnya. Di sini saya menggunakan git command prompt. Kemudian jangan lupa di start aja sampai p-nya, di run. Nah dia sampai hijau kayak gini ya. Nah, di start aja sampai hijau, kemudian di close aja. Kemudian masuk ke MySQL-nya dengan perintah yang kemarin, yaitu MySQL minjo min p. Nah, kenapa saya sudah masuk? Karena meskipun saya nggak mengetikkan sampai p-nya, karena saya telah mengatur environment variables yang ada di laptop saya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk, kemudian di sini cls untuk menghapus layar, membersihkannya, masuk saja ke cd sampai p slash kemudian MySQL kemudian bin. Nah, sini masuk ke C dulu, partisi C yang paling awal, kemudian cd sampai p, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, setelah masuk ke sini baru ketikkan perintah MySQL -u root -p. Jadi MySQL, kemudian username-nya itu root dan passwordnya itu kosong defaultnya. Kemudian enter aja. Kemudian setelah sampai di sini kita tampilin dulu ada berapa database. Nah, dengan perintah show databases, karena kita kemarin telah membuat database belajar, maka sekarang kita juga akan menggunakan database belajar. Jadi use belajar. Nah, database change berarti dia masuk ke dalam database belajar. Kemudian kita tampilin tabel-tabel apa aja yang ada di dalam tabel belajar ini, database belajar ini, dengan perintah show tables. Nah, di dalam tab database belajar ini ada dua tabel, yaitu barang dan produk. Kemudian dihapus aja semuanya, delete table. Perintahnya drop, ini adalah perintah dari DDL, data manipulation language. Drop table barang. Nah, dia terhapus, kemudian drop lagi aja, karena kita di video ini akan membuat tabel baru. Tabelnya itu tabel products, karena sini saya udah buat, kita akan membuat baru, jadi hapus saja drop table barang. Salah, drop table products, karena di sini nggak ada, karena tabel barang tadi sudah terhapus ya. Nah, coba kita tampilin lagi show tables. Nah, nggak ada ini di dalam database belajar ini, nggak ada satupun tabel, maka kita akan membuat tabel baru, yaitu membuat tabel products dengan perintah create table. Nama tabelnya apa, kemudian isi fieldnya itu apa. Contoh di sini saya menggunakan ID dengan tipe data varchar 10 aja, lengthnya, panjangnya, dan dia nggak boleh kosong. Kemudian ada lagi field name dengan tipe data varchar dengan panjang 50 dan dia juga nggak boleh kosong. Kemudian ada lagi description, teks, dan dia itu boleh kosong. Kemudian ada lagi price, integer. Jadi di sini ID tipe datanya varchar dengan panjang 10, kemudian not null. Not null itu berarti tidak boleh kosong, begitu juga dengan name. Kemudian di description ini, karena kita tidak membuat not null, berarti dia itu boleh kosong. Kemudian press ini unsigned, berarti ini unsigned, ini berarti dia nggak boleh minus ya, yang di input kan. Kemudian ada lagi quantity, yaitu jumlah, kemudian tipe datanya integer, kemudian unsigned juga, not null. Sini salah, quantity. Nah, kemudian setelah selesai, jangan lupa di titik kurung dan titik koma. Jangan lupa periksa lagi apakah tabelnya sudah benar, kemudian di enter saja. Nah, seperti ini.
Nah, query oke, nggak ada yang error. Kemudian coba kita tampilin show tables. Nah, table produk ini, products ini udah dibuat. Kemudian kita memasukkan satu data dulu ke dalam table products. Itu kita akan masuk ke perintah create ya, membuat. Jadi menambahkan data itu dengan perintah insert into, kemudian nama tabelnya products. Kemudian kalau kita memasukkan kata kuncinya berarti kita akan memasukkan secara spesifik, tetapi kita akan memasukkan semua, yaitu nggak usah pakai kata kunci. Kemudian langsung aja values, kemudian di enter, dan di sini kita masukin datanya. Karena ID saya bertipe data varchar, maka dia harus diapit dengan 2 kayak gitu di atasnya. Kemudian nama juga bertipe varchar, maka harus diapit di antara tanda 2 itu. Sini saya membuat nama saya. Nah, kemudian ada apa lagi yang di sini, yaitu ada description. Karena description ini nggak kita buat kata kuncinya, berarti kita harus isi juga. Contohnya di sini, teks juga harus diapit dengan _2 ya, makanan enak gitu. Kemudian price itu tipe datanya adalah integer, jadi tidak diisi pakai tanda petik ini. Jadi langsung aja buat di sini 20.000 karena dia angka. Kemudian ada lagi quantity di sini 10, kemudian di titik koma aja. Nah, kemudian di enter, maka query oke, satu row affected, berarti ada yang berubah, ada yang ditambahkan. Kemudian coba kita cek dulu tabelnya dengan perintah dash table dash products. Nah, di sini yang tadi yang kita buat tadi ya, ID, name, description, price, ada quantity. Jadi tipe data itu varchar dengan panjang 10, kemudian dia 0. Nggak boleh berarti 0 di sini karena kita membuat not 0 tadi. Kemudian key-nya ini masih kosong. Kemudian lagi defaultnya itu 0, kemudian extra ini kosong. Nanti kita akan bahas itu key dan extra ini untuk video-video kedepannya, atau pasti kita akan membahasnya. Kemudian ada name, kemudian di description ini beda sendiri karena kita tidak membuat not 0-nya. Kemudian masuk ke perintah read ya, jadi menampilkan data. Kalau menampilkan data semua itu select bintang from, nama tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal tampil semua karena data cuma satu yang baru kita isi, maka yang tampil hanya satu. Jadi coba memasukkan beberapa data, insert into products, kemudian masukin aja kata kuncinya. Contoh di sini yang akan saya masukin cuman ID, name, price, dan quantity. Nah, seperti itu. Kemudian values, jadi disesuaikan yang di values ini isi dari yang di atas. Sini ID-nya 2, kemudian namanya itu Ardana, kemudian nama itu price-nya itu berapa, 15.000 contohnya, kemudian quantity-nya itu berapa. Kemudian kalau ingin memasukkan data secara banyak, ini dipisahin aja dengan koma, kemudian di enter, buat data baru lagi. Sini buat 3, kemudian putra, kemudian dia di sini harganya 25.000 misalnya. Harga barang yang dibeli ya, jangan jumlah barangnya itu 6. Kemudian pisahin lagi. Di sini saya akan memasukkan 4 data aja dengan nama Ginting. Kemudian 14.000 contohnya. Jumlahnya ada 7 aja. Kemudian di titik koma langsung dan query oke. Nah, seperti ini. Coba tampilin lagi semua, select bintang from products, nama tabelnya akan menampilkan semua data yang ada di dalam table products. Nah, karena tadi yang dari 3 data tadi kita masukkan, descriptionnya nggak kita masukkan karena kita menuliskan key-nya yaitu ID, name, price, dan quantity. Berarti kita hanya akan memasukkan ID, name, price, dan quantity-nya.
Nah, seperti ini yang telah jadi kita tambahkan tadi. Kemudian kita di sini akan belajar menampilkan data secara spesifik, secara berdasarkan eksplisit, yaitu menggunakan where. Jadi pertama tadi coba tampilin lagi, select bintang from products untuk menampilkan semua. Nah, bakal tampil datanya semua. Kemudian hanya beberapa kolom aja gitu. Kalau kita ingin menampilkan nama dan harganya. Nah, ID, nama dan harganya. Jadi select, dia tidak perlu menggunakan bintang ini. Bintang ini berarti ingin menampilkan semua. Kalau hanya satu aja, sebutkan fieldnya, select ID, name, price, from tabel apa. Nah, ini hanya beberapa ya, belum menggunakan eksplisit atau klausa where nanti yang akan kita gunakan. Kemudian, nah berarti di sini hanya nampil yang kita sebutkan tadi aja, ID, name, price. Nah, contohnya di sini akan menampilkan select quantity, select price, koma ini untuk memisahkan apalagi yang akan kita tampilkan. From berasal dari tabel mana. Nah, ini hanya tampil price dan quantity. Kemudian di sini menampilkan data dengan klausa where. Contohnya di sini select bintang from. Nah, from di sini kita akan menampilkan semua. Select bintang from product, nama tabelnya, where. Nah, where ID, where price, why price misalnya sama dengan 20.000. Nah, jadi perintah ini gimana maksudnya? Select bintang from products. Jadi tampilin semua data yang ada di dalam products yang dimana harganya itu 20.000. Contoh di sini yang price di sini yang 20.000 hanya satu, yaitu yang punya Rachel. Kemudian coba di enter, jangan lupa titik koma di ujungnya. Nah, dia berarti hanya menampilkan yang price-nya 20.000 aja. Price-nya ini diambil dari where, dimana harganya itu sama dengan 20.000. Kemudian lagi, contohnya kita akan menampilkan data yang ada yang di atas 15.000 gitu. Jadi select bintang from products, where, dimana price lebih besar atau sama dengan 15.000. Nah, kalau kita lihat di atas ini, yang price-nya lebih besar atau sama dengan 15.000 adalah Ardana, Putra, sama Rachel. Apakah ginting ini akan tampil? Kemudian kita eksekusi aja dengan titik koma. Nah, yang di sini ID-nya 1, 2, dan 3, yaitu Rachel, Ardana, dan Putra. Ginting ini tidak tampil karena dia di bawah 15.000. Contoh lagi kita buat select bintang from products, where quantity lebih kecil. Berarti sini kalau teman-teman udah belajar pemrograman kayak ini, operator pembandingan ini, teman bakal udah tahu nih cara bacanya, yaitu select bintang from berarti tampilin semua tabel yang ada dalam produk, di mana quantity atau jumlahnya itu lebih kecil atau sama dengan 7 misalnya. Nah, berarti yang akan tampil Ardana, Putra, dan Giting. Rachel tidak tampil karena Rachel itu kuantitinya di atas 7, yaitu 10. Oh ya teman-teman, jadi di dalam MySQL itu terserah kalian mau melakukannya kayak gini untuk tanda besar semua, bintang products, mau kayak gini. Nah, jadi jangan, contoh ulang, saya bintang from. Nah, tulisannya kayak gini. Nah, dia bakal tampil. Jadi MySQL itu dia nggak case sensitif. Jadi kalian tulis
mau huruf kecil, mau huruf besar, asal sintaksnya itu betul atau perintahnya itu benar, dia bakal tampil. Jadi sini saya untuk mempermudah saya membuat yang kecil aja. Kemudian masuk ke perintah untuk mengupdate data. Contohnya di sini Rachel deskripsinya makanan enak, kemudian Ardana ini deskripsinya kosong. Terus kita ingin mengubahnya menjadi ada gitu. Contohnya dengan perintah dari DML ini ya, yaitu update, kemudian products, kemudian di set apanya yang akan kita ubah, kemudian di set description sama dengan kita mau buat descriptionnya ini apa. Contohnya di sini minuman segar. Nah, kalau seperti ini berarti kita akan mengubah atau mengupdate tabel produk yang descriptionnya itu menjadi minuman segar. Kalau perintah sampai di sini aja. Nah, contoh langsung aja kita eksekusi. Berarti dia akan mengubah seluruh data yang ada di dalam tabel dari field deskripsi ini. Nah, query oke, maka di sini yang terjadi adalah ada 4 perubahan, ada 4 change. Nah, coba kita tampilin, klik bintang from nama tabel. Nah, maka deskripsinya akan berubah menjadi minuman segar semua. Kalau tidak ingin seperti itu, kalau kita hanya ingin Ardana saja, kita bisa menggunakan perintah dari Closeware tadi. Contoh di sini untuk mengupdate data, update products, perintahnya ada update, nama tabelnya apa, kemudian di set apanya ini yang akan kita ubah, yaitu description from description apa yang ingin kita isi di dalam description ini. Jadi update product set description makanan enak. Where, karena kita akan mengubah yang punya Ardana aja, where id sama dengan 2 seperti itu. Coba kita enter. Nah, dia hanya satu aja yang berubah. Coba kita tampilin semua lagi, select bintang from products. Nah, maka Ardana ini descriptionnya udah terubah atau terupdate menjadi makanan enak seperti itu. Coba update lagi, update nama tabel, set description sama dengan apa, makanan lezat contohnya, where dimana id-nya itu sama dengan 3. Contoh kita akan mengubah description dari Putra ini. Nah, kenapa ini salah? Karena field yang saya sebutkan itu salah. Jadi teman-teman kalau misalnya salah, teman-teman baca aja errornya itu apa. Contoh di sini unknown column description. Berarti ini salah kolomnya, nama kolomnya ini salah dalam field list, di dalam daftar filenya. Nah, kalau sudah benar maka perintahnya itu query oke. Kalian tampilin dia semua from products. Nah, bakal berubah menjadi makanan lezat. Jadi di dalam ubah itu kita nggak cuman satu aja yang bisa kita ubah, bisa kita ubah beberapa field, beberapa kolom itu bisa kita ubah. Contoh seperti ini, update product, set description, apa itu descriptionnya, misalnya yang punya ginting ini minuman enak gitu ya. Kemudian dipisah lagi, apalagi yang akan kita ubah, yaitu price nya ini sama dengan 30.000 contohnya. Habis itu kita akan mengubah quantity-nya lagi, berarti kita sebutkan lagi apa yang kita akan set. Quantity-nya itu mau berapa, yaitu 6. Kemudian where dimana id sama dengan
4 yang ginting aja ya, 4, kemudian di enter. Nah, select bintang from products. Tadi kita mengubah banyak data, berarti di sini kita telah mengubah update produk, set description-nya, ini kita ngeset description-nya, kemudian kita set lagi price-nya, kemudian set lagi quantity-nya. Jadi description ini berubah menjadi makanan enak, dan price-nya ini berubah menjadi 30.000, dan quantity-nya ini berubah menjadi 6 dari ID 4 yaitu ginting. Kemudian kita akan mengubah price-nya ini dengan cara lain, yaitu update products. Ada lagi ya, seperti ini, klik products, set price sama dengan kita sebutkan lagi nama kolomnya. Berarti price-nya yang ada di sini contoh punya Rachel, kita akan berubah ditambah 5.000. Nah, where ID sama dengan 1. Nah, seperti itu. Berarti kita akan mengubah tabel produk set price-nya ini sama dengan price, berarti harga dari sini ditambah dengan 5.000, where ID, dimana ID-nya itu sama dengan 1, kemudian enter. Kemudian coba teman-teman tebak harga ini bakal berubah jadi berapa. Coba langsung saja kita tampilkan. Nah, berarti harganya ini akan berubah menjadi 25.000 karena harga awal itu 20.000. Kita sebutkan ini file-nya, kolomnya price ditambah 5.000, seperti itu untuk mengubahnya lagi. Kemudian kita tadi pertama sudah mengisi data yaitu insert, kemudian menampilkan data yaitu select, kemudian update data yaitu update dengan perintah insert, select, kemudian update. Kemudian lagi ada perintah untuk menghapus yaitu bagian dari create, read, update, dan delete. Berarti kita akan menghapus. Di sini saya langsung praktekkan delete from products. Nah, kalau perintah ini berarti kita akan menghapus semua data yang ada di dalam tabel products. Kalau kita pijat seperti ini, tekan seperti ini, klik, kemudian di enter, maka semua datanya itu akan hilang. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau ingin menghapus data yang ada dalam tabel. Kemudian kita tampilin, coba select bintang from products. Jadi dia akan jadi kosong karena semuanya ini udah kita hapus dengan perintah delete from products. Coba kita insert lagi satu data aja, beberapa data mungkin. Insert into products, kemudian sebutkan apa yang akan kita isi, kemudian di sini ID, name. Oops, tidak perlu diupdate dengan tanda petik ya. ID di sini hanya mendeklarasikan apa yang kita isi. Description-nya nggak usah. Price, quantity, values, ID. Nah, coba ini namanya ini kita kosongin ya. Price, jadi hanya price-nya aja 15.000, kemudian dia 5. Coba ini hanya 3 data yang kita isi, kemudian di titik koma, karena di sini 4, di sini cuman kita data, berarti ini akan error ya. Column count doesn't match, berarti yang diisi ini nggak sama dengan apa yang dikenalkan di atas, berarti itu perintah yang salah. Kemudian di tanda panah aja ke atas, kemudian seperti ini. Nah, berarti kita harus mengisinya. Contoh di sini Rachel, kan nggak kita pakai petik 2 ini, kemudian kita enter lagi, berarti unknown column Rachel in field list, dia nggak dikenali karena tipe datanya itu berbeda. Karena tipe data itu varchar, kita harus mengapinya dengan tanda petik 2. Insert into, nah berarti kita harus api dengan petik 2 seperti ini, kemudian kita enter, maka query OK, select bintang from products. Nah, deskripsinya 0 karena kita tidak mengisinya. Kemudian coba kita isi banyak ya, set into. Nah, seperti ini ID, contoh habis ID karena nggak perlu pakai petik 2. Kemudian price, kemudian quantity,
quantity, kemudian values. Di sini kita tidak menyebutkan name. Coba kita lakukan. Ini itu tipe varchar, berarti 2 karena udah ada itu tadi. Price-nya itu berapa? 15.000. Quantity-nya itu. Di sini kita juga akan belajar cara menangani error ya, membaca error. Nah, jadi error syntax check manual course. Kamu menggunakan ID price quantity values ini, berarti ini nggak bisa. Kenapa itu nggak bisa? Karena dari awal kita tuh udah set pada saat membuat tabel itu. Nah, name-nya itu nggak boleh kosong, berarti name-nya itu harus diisi. Beda dengan description tadi. Description tadi kita tidak membuat null, not null, berarti dia harus diisi. Ini kan kita ingin menampilkan apa cara tabel yang kita akan menampilkan struktur tabel yang akan kita buat dengan perintah description. Kalau kita ingin menampilkan apa yang kita buat tadi, berarti show create table products. Ini perintah yang ada di video sebelumnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek scroll ke atas lagi. Kita kalau mau menampilkan tabelnya seperti apa yang kita buat, kemudian kita isi lagi data yang benar. Ini baru data yang benar ya. Perintahnya insert into product. Apa yang kita isi? Yaitu ID, karena ID ini nggak boleh kosong, kemudian name, kemudian price, kemudian quantity. Deskripsinya nggak usah kita isi ya. Values, kemudian di sini 2, namanya Ardana lagi, kemudian 20.000, 10, kemudian dipisah dengan koma untuk memasukkan data lagi. 3 harus dia petik karena dia string. Harga 10.000. 2, satu lagi yang terakhir 4, 15.000, 6 aja, 5, kemudian titik koma. Nah, akan menambahkan 3 data. Select bintang from products. Nah, tadi kan kita masuk ke perintah delete. Perintahnya itu delete from products. Nah, seperti ini. Berarti kita akan menghapus data yang ada dalam tabel produk. Kalau kita tekan seperti ini lagi, klik seperti ini lagi, maka dia akan terhapus semua. Jadi kalau ingin menghapus data aja, kita menggunakan klausa where id sama dengan 1. Jadi teman-teman coba baca perintahnya delete. Apa yang dilihat dari tabel apa, yaitu tabel produk, di mana ID-nya itu sama dengan 1. Berarti kita ingin menghapus satu row yang punya Rachel ini. Kemudian di enter, query OK. Coba ditampilkan lagi, select bintang from products. Nah, seperti itu. Maka dia akan hilang yang punya Rachel tadi. Coba kita delete lagi, delete from products, where dimana kuantitinya kuantitinya itu di bawah atau sama dengan 5. Berarti kita ingin menghapus data yang kuantitinya itu di bawah 5 atau sama dengan 5. Kemudian enter. Kemudian di sini berarti ada 2 yang kuantitinya sama dengan 5 atau di bawah 5. Select bintang from products. Maka tadi yang punya Putra sama punya Ginting itu terhapus karena kuantitinya itu di bawah 5. Jadi di sini teman-teman bisa gunain operator perbandingan ya. Oke, sampai sini aja pembahasan pada video kali ini. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya paparkan. Jadi kita tadi telah membuat
table, kemudian mengisi data di dalam table dengan perintah insert, kemudian menampilkan data di dalam table, baik itu semua maupun secara eksplisit atau menggunakan close aware. Kemudian menghapus data, mengupdate data dengan perintah, kalau menghapus tadi delete, kalau mengupdate data itu update. Oke, saya akan menunggu kalian di video selanjutnya. As usual.